selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Kita mendengarkan renungan pagi singkat setiap hari, setiap pagi. Kiranya damai Kristus, pertolongan dan perlindungannya yang selalu memberkati, melindungi setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun melangkah dan dimanapun berada. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan terambil dari Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3, demikian kebenaran firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan mengawasi orang baik. Apa maksudnya Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan? Nah, orang jahat memang perlu diawasi. Nah, kalau orang baik, apa perlunya diawasi? Pertanyaan yang diajukan seorang jemaat ketika membaca ayat ini, Bapak Ibu. Simak perkataan Daud berikut ini. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Itu Mazmur 139 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengawasi orang baik supaya hidupnya tidak terpuruk. Tuhan mengawasi kita supaya di saat kita jatuh, tangan Tuhan memegang tangan kita. Tuhan mau menuntun kita sehingga kita dibawanya berjalan sesuai dengan rancangannya yang indah. Nah, mengapa Tuhan sangat ingin mengawasi kita? Tuhan sangat ingin melindungi kita. Biji matanya, Dia sudah merancang hidup kita secara dahsyat, Bapak Ibu. Dia sudah membuat grand design, rancangan hebat dan luar biasa supaya kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa bisa Tuhan mengawasi kita terus menerus? Pertanyaan ini sering mencobai kita. Ada 600,5 miliar atau 6,5 miliar manusia hidup di dunia sekarang ini, tersebar di berbagai benua, negara, kota hingga ke pelosok desa. Nah, kita juga bisa melihat setiap orang, seluruh orang. Jika Tuhan bisa melihat setiap orang, seluruh orang dalam waktu yang bersama, seperti apa kira-kira besarnya mata Tuhan? Seorang anak sekolah minggu diminta oleh gurunya untuk menggambar tentang Tuhan. Nah, anak ini melukis sepasang mata yang sangat besar hingga memenuhi luar kertas gambar. Sang guru bertanya, "Mata siapa itu, Nak?" Anak ini menjawab, "Ini mata Tuhan." "Ini mata Tuhan, Guru." "Loh, mengapa besar sekali?" Nah, Bu Guru, bukannya itu pernah cerita mata Tuhan ada di segala tempat? Kalau tidak besar, mana mungkin Tuhan bisa melihat semuanya? Sang anak balik bertanya. Kita jangan berpikir seperti anak kecil ini. Kisah nyata di sebuah kelas. Saat itu ada anak sedang antri makan. Sebut saja namanya Bill. Melihat ada tumpukan apel di meja. Di atas apel ada tertulis, "Ambil satu saja. Tuhan mengawasi." Nabil mengambil apel satu. Kemudian ia pindah ke meja lain, di mana ada tumpukan coklat. Ia mengambil sebanyak sekali hingga memenuhi kantong celananya. Kantong kiri, kantong kanan. Nah, dengan iseng ia mencari kertas dan menulis dengan huruf besar, "Boleh ambil sebanyak-banyaknya. Tuhan sekarang sedang mengawasi apel di meja sebelah." Dan diletakkannya kertas itu di atas tumpukan coklat. Nah, mungkin kita tertawa mendengar lelucon Bill. Tetapi jika kita jujur, bukankah pikiran kita sering seperti Bill? Bill berpikir pada saat Tuhan sedang mengawasi apel, Tuhan pasti tidak akan bisa mengawasi coklat di meja yang lain. Apakah Tuhan tidak bisa mengawasi kita pada waktu yang bersamaan dengan perbuatan orang lain?
Apakah Tuhan tidak mampu mengawasi kita saat kita melakukan perbuatan curang dalam usaha kita? Nah, apakah Tuhan tidak bisa mengawasi kita ketika kita mengkhianati pasangan kita? Apakah Tuhan tidak bisa mengawasi kita manakala kita tidak jujur dalam bidang keuangan? Di Inggris ada sekitar 4 juta lebih kamera CCTV yang dipasang untuk mengawasi loket ATM, lobi hotel, ruang perkantoran, halaman ruang tinggal, persimpangan, dan jalan-jalan. Manusia bisa melakukannya, mengapa Tuhan tidak bisa? 2 Tawarin 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melihat setiap orang pada waktu yang bersamaan. Jangan bimbang lagi Bapak Ibu, saat Anda, saat kita, saat semua para pendengar terpuruk, Tuhan ada di sisi kita. Haleluya. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selamat beraktivitas. Selamat bekerja, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih kuasa dan pertolongan perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, para Bapak Ibu, para pendengar, seluruh pendengar dimanapun berada, pada saat pagi hari ini mungkin akan melakukan aktivitas, Tuhan tutup bungkus, lindungi dengan malaikat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, apabila diberkati dengan renungan pagi ini, boleh membagikan kepada teman-teman kita, saudara, sanak famili, sehingga mereka dapat terima berkat rohani. Inilah bentuk pelayanan kita, bentuk pelayanan secara online. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.